Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5 dalam mata kuliah Investment Management atau Manajemen Investasi. Di sesi yang ke-10 pasca UTS ini kita akan membahas topik portfolio optimal dengan single index model dan Z-score. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Salah satu bentuk investasi adalah dengan melakukan investasi pada financial assets yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan instrumen investasi pasar modal lainnya. Keputusan investasi bisa sangat penting dan berpengaruh besar bagi sebagian orang. Investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan sejumlah dana yang dimiliki untuk disimpan dalam beberapa waktu yang tujuannya memperoleh sejumlah keuntungan. Saat kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata tidak menyurutkan langkah perkembangan pasar modal. Pertumbuhan SID atau Single Index Identification untuk saham baru yang mengalami kenaikan sangat signifikan dan dominasi kepemilikan investor domestik juga berada pada posisi tertinggi, yaitu 50,44% sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Investor dalam melakukan investasi saham tentunya berharap akan memperoleh return atau imbal hasil yang diharapkan menguntungkan. Maka dari itu, penting bagi investor mengetahui pengukuran return untuk dapat memprediksi imbal hasil dan mempertimbangkan risiko yang dapat diperoleh dari investasi. Sebelumnya, data jumlah investor saham di Indonesia mengalami kenaikan hingga 93,4% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal tersebut menjadi pencapaian terbesar sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Tetapi, ternyata kondisi di lapangan masih ada segelintir investor yang belum paham makna sepenuhnya mengenai investasi saham. Pada akhir tahun 2020, ada sebuah fenomena yang viral melalui media sosial, yaitu nasabah yang mengalami kerugian saat berinvestasi saham, di mana dana yang digunakan adalah hasil pinjaman dari pihak lain. Menanggapi hal tersebut, BI menghimbau pada masyarakat dan investor bahwa berinvestasi selain berpotensi memberikan keuntungan, juga mengandung resiko kerugian. Maka perlu diingat kembali bahwa investor tidak hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan yang tinggi, tetapi menghitung dan mengelola risiko dalam berinvestasi, juga terus meningkatkan pemahaman dalam berinvestasi saham. Adanya kemungkinan risiko tersebut, investor dapat membentuk portfolio saham. Pembentukan portfolio saham dengan diversifikasi berguna untuk mengurangi tingkat risiko. Maka dari itu, investor perlu memilih saham mana yang dapat masuk dalam portfolio optimal untuk menekan tingkat risiko. Pada pembahasan ini terdapat dua cara
untuk membentuk portfolio optimal adalah dengan metode indeks tunggal dan Z-score. Metode indeks tunggal ini merupakan penyederhanaan dari perhitungan Markowitz sebagai model optimasi portfolio lainnya. Single index model juga dinilai sebagai metode yang optimal karena dapat memberikan return ekspektasi terbesar dengan resiko tertentu atau resiko terkecil dengan return ekspektasi tertentu. Ini menurut Christina di bukunya tahun 2018. Selanjutnya adalah metode Z-score. Metode ini banyak dikenal sebagai alat pendeteksi kebangkrutan yang digunakan oleh Edward Altman pada tahun 1968. Namun setelah krisis ekonomi pada tahun 2008, model portfolio klasik seperti Markowitz mulai terlihat kekurangannya karena tidak mempertimbangkan aspek fundamental. Maka dari itu, banyak peneliti yang mulai menggunakan metode Z-score untuk membentuk portfolio optimal. Ini dibahas oleh Kesarone, Mango, dan Sabato pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2018, Bursa Efek Indonesia meluncurkan 3 indeks baru. Salah satunya adalah IDX BUMN 20 atau Indonesia Stock Exchange Badan Usaha Milik Negara tahun 2020. Menurut Direktur Utama BI, Tito Sulisto, peluncuran indeks baru ini berguna untuk mempermudah investor dalam memilih saham yang akan diinvestasikan. Dapat dilihat bahwa pembelian saham saat awal pandemik sempat mengalami penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada indeks saham lainnya. Namun pada bulan berikutnya, tingkat pembelian IDX BUMN 20 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa IDX BUMN 20 sebagai pasar yang banyak diminati oleh banyak investor karena nilai kapitalisasi pasar ini banyak mempengaruhi investor untuk memilih saham. Menurut Erick Thohir selaku Menteri BUMN, perusahaan BUMN semakin diminati oleh masyarakat, bahkan berhasil menyaingi saham di indeks LQ45 atau LQ45 yang memiliki kapitalisasi tertinggi di pasar modal tanah air. Perusahaan BUMN semakin diminati masyarakat karena publik semakin percaya dengan kebijakan GCG atau Good Corporate Governance, dan rencananya dalam pembangunan pabrik baterai listrik terbesar di Indonesia. Pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai investasi. Investasi adalah komitmen atas sumber dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Ini diungkapkan oleh Bodhi, Ken, dan Markus pada tahun 2021. Investasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu investasi real asset dan investasi financial asset. Investasi pada real asset berupa aset nyata
yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti emas, tanah, bangunan, dan mesin. Sedangkan investasi financial assets adalah sarana yang digunakan untuk mengklaim atas pendapatan yang dihasilkan oleh real asset berupa saham, reksadana, dan obligasi. Investor dalam mengelola investasi memiliki karakteristik profil risiko yang terbagi menjadi 3 untuk menentukan besaran risiko, yaitu karakter konservatif atau tipe investor yang tidak ingin menanggung risiko. Kemudian karakter moderat, tipe investor yang berada pada kondisi antara takut dan berani untuk menanggung risiko yang besar. Dan yang ketiga adalah agresif, yaitu tipe investor yang berani untuk menanggung risiko karena berharap mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Itu adalah sekilas tentang investasi. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pasar modal. Pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 memiliki definisi, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dan lembaga yang berhubungan dengan efek. Selain itu, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat untuk berbagai instrumen keuangan seperti saham, surat utang, reksadana, obligasi, dan surat berharga lainnya yang dapat diperjualbelikan, diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Ini disampaikan oleh Herlianto dalam bukunya di tahun 2013. Salah satu instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan adalah saham. Saham adalah surat atas kepemilikan dalam suatu bisnis atau perusahaan terhadap aset dan pendapatannya. Hal tersebut dapat menjadi tanda penyertaan modal seseorang pada suatu perusahaan. Ini diungkapkan oleh Mustafa dalam bukunya tahun 2017. Harga saham berkaitan dengan kinerja perusahaan. Aksi korporasi perusahaan, pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, fluktuasi kurs rupiah, bahkan informasi atau berita manipulatif. Ya, berita-berita hoak ini juga kadang-kadang bisa mempengaruhi harga saham. Itu adalah terkait dengan saham atau pasar modal. Berikutnya kita akan membahas mengenai return dan risiko. Return adalah nilai pengembalian yang dihasilkan dari investasi saham. Tujuan seseorang investor melakukan investasi adalah untuk memaksimalkan return. Sedangkan risiko adalah kemungkinan yang bisa terjadi saat melakukan investasi atas return yang diharapkan. Walaupun banyak teori yang mengungkapkan hubungan antara return dan risiko, bahwa imbal hasil yang tinggi akan memberikan risiko yang tinggi juga. Tetapi setidaknya investor dapat memperkirakan dari catatan historis yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh investor. Hal tersebut karena nilai investasi yang terus berfluktuasi sebagai respon dari berita korporasi
atau makroekonomi. Sekarang kita membahas kepada alat atau metode untuk mengukur portfolio supaya optimal. Yang pertama kita bicara tentang metode indeks tunggal. Metode indeks tunggal dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963. Hasil menyederhanakan perhitungan model Markowitz. Selain itu, model ini juga meningkatkan analisis risikonya dengan menguraikan menjadi komponen yang sistematis dan spesifik. Model ini menjelaskan batas diversifikasi yang disebut sebagai cut-off point ya, ini kurang koma, sehingga investor dapat mengukur komponen risiko untuk portfolio tertentu. Apabila saham memiliki nilai ERB atau excess return to beta lebih besar daripada cut-off point, maka saham tersebut masuk dalam kelompok portfolio optimal. Ya, jadi ukurannya adalah membandingkan antara ERB atau excess return to beta dengan cut-off point. Apabila ERB-nya lebih dari cut-off point, maka saham tersebut masuk dalam kelompok portfolio optimal yang tentunya diharapkan akan memberikan keuntungan yang optimal juga. Metode yang kedua adalah metode Z-score index. Ini pertama kali dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968 untuk memprediksi probability of default, jadi kemungkinan dari kegagalan dari suatu perusahaan. Jadi kalau ini yang dinilai adalah perusahaannya. Pada penelitian Cesaron, Mango, dan Sabato pada tahun 2019 menyebutkan bahwa tahun 2008 saat terjadi krisis ekonomi global, muncul kelemahan saat membentuk portfolio klasik seperti model Markowitz. Hal tersebut didasari oleh pembentukan portfolio yang tidak mempertimbangkan aspek fundamental dari suatu emiten. Emiten adalah perusahaan penjamin saham. Kemudian model yang bisa disebut juga dengan metode standarisasi Z-score terus berkembang dan dinilai efektif untuk membentuk portfolio karena menghasilkan kinerja yang baik. Penilaian Z-score dengan membandingkan nilai suatu perusahaan dan rata-rata sektornya sehingga dapat menggambarkan kriteria keseluruhan dalam pemeringkatan saham. Ini secara globalnya metode Z-score adalah seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai evaluasi kinerja portfolio. Evaluasi kinerja portfolio dilakukan oleh investor untuk mengetahui komposisi portofolio yang dibentuk sudah memberikan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan investor, yaitu memberikan imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan dengan imbal hasil portofolio lainnya. Ini menurut Herlianto tahun 2013. Evaluasi kinerja portofolio dinilai dengan 3 rasio, yaitu Sharpe rasio. Sharpe rasio menilai kinerja portofolio karena telah terdiversifikasi dengan baik dan akurat
memperhitungkan risiko total dari portofolio. Kemudian trainor measure asumsi bahwa portofolio yang telah terdiversifikasi dengan baik adalah menggunakan risiko sistematis. Sedangkan Jensen's alpha menunjukkan perbedaan antara imbal hasil portfolio dengan imbal hasil yang diharapkan. Indeks yang bernilai positif berarti portfolionya memberikan return lebih besar dari return harapannya. Sehingga menjadi hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematisnya. Kita masuk kepada cara perhitungan dan rumus-rumusnya. Cara menghitung dengan menggunakan metode analisis data indeks tunggal. Yang langkah pertama adalah menghitung actual return dan expected return dari saham dan market. Actual return adalah imbal hasil yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis dalam periode tertentu. Dengan rumus R sama dengan PT dikurangi PT1 dibagi dengan PT1, di mana R adalah actual return atau tingkat pengembalian yang sudah terjadi, aktual ya. Kemudian PT adalah harga saham I atau harga saham perusahaan tertentu yang masuk di dalam IHSG atau indeks harga saham gabungan dengan suku bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia periode T atau periode tertentu. Kemudian PT1 adalah harga saham I berdasarkan IHSG dengan suku bunga SBI pada periode T1 atau periode yang lain. Kemudian expected return sebagai nilai imbal hasil yang diharapkan oleh investor di masa yang akan datang. Disimbolkan dengan ERI atau expected return sama dengan sigma ERI dibagi dengan N, di mana sigma R adalah expected return saham I atau indeks harga saham gabungan, sedangkan sigma I atau sigma RI adalah jumlah aktual return saham I atau IHSG. Jadi jumlah imbal balik dari saham I atau IHSG yang real, yang sudah terjadi atau yang aktual. Kemudian N adalah jumlah periode di mana kita kepingin menghitung. Jadi di dalam expected return ini adalah menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan, ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung variance beta, variance error residual, alpha access return, dan expected access return. Yang pertama kita hitung adalah standar deviasi sebagai nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang akan diperoleh saat berinvestasi. Dengan rumus theta sama dengan akar RI minus ERI dikuadratkan dibagi dengan N, di mana theta adalah standar deviasi, ya, theta standar deviasi, kemudian RI adalah aktual return saham I atau IHSG, dan ERI adalah expected return saham I pada IHSG, dan N adalah jumlah periode yang dihitung.
Kemudian menghitung beta digunakan untuk menggambarkan sensitivitas tingkat harga saham terhadap perubahan harga market. Ya, kita harus menghitung sensitivitas harganya supaya kita tahu apakah saham ini akan sering berubah harga atau dia relatif stagnan. Nilai beta sebagai alat pengukur risiko sistematis yang dipengaruhi oleh faktor makro. Artinya tidak dapat diminimalisir dengan melakukan diversifikasi. Ini bedanya tadi dengan metode yang pertama. Kemudian keterangannya adalah, atau rumusnya dulu, beta I sama dengan theta IM per theta M kuadrat, di mana beta I adalah beta saham dengan tingkat bunga sebesar I, kemudian theta IM adalah kovarian antara return saham I dan return market. Jadi theta ini simbol dari deviasi standar ya. Kemudian theta M kuadrat adalah standar deviasi return market. Jadi beta adalah untuk mengukur sensitivitas harga saham. Kemudian berikutnya adalah variance error residual untuk mengukur risiko tidak sistematis. Maksudnya risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi atau pembedaan karena dipengaruhi oleh faktor yang tidak mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Rumusnya adalah theta EI sama dengan beta J kuadrat dikalikan dengan theta M plus theta I. Keterangannya, theta EI adalah variance error residual saham pada suku bunga tingkat I, kemudian theta M adalah variance market atau unsystematic risk, dan theta I sama dengan variance saham tingkat bunga I, dan BI kuadrat sama dengan beta saham pada tingkat bunga I. Berikutnya kita menghitung alfa. Digunakan untuk mengetahui tingkat imbal hasil saham yang tidak terpengaruh oleh perubahan market. Rumusnya alfa I sama dengan ERI dikurangi beta IE RM. Keterangannya, alfa I adalah alfa saham pada suku bunga I. Kemudian ERI sama dengan expected return saham pada suku bunga I, atau harapan ya, atau pengharapan dari tingkat pengembalian saham pada suku bunga I-nya. Kemudian beta I adalah beta saham pada tingkat bunga I, kemudian ERM adalah expected return market. Jadi expected return market ini adalah harapan pengembalian atau harapan tingkat pengembalian secara umum yang berlaku di pasar. Itu tadi adalah metode single. Kemudian kita membahas ke metode yang kedua, yaitu metode analisis Z-score. Dalam metode analisis Z-score ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencari data variabel kriteria, yaitu yang disebut dengan PER atau Price to Earning Ratio. Ya, jadi membandingkan antara harga saham dengan rasio harga saham dengan tingkat keuntungan atau tingkat pendapatan. Kemudian PBV adalah price to book value. Jadi harga buku, nilai harga buku dari saham. Kemudian OPM adalah operating profit margin atau tingkat keuntungan operasional.
Dan ROE adalah return on equity. Jadi tingkat keuntungan dari modal. Dan DER adalah debt to equity ratio, yaitu rasio antara hutang dengan modal. Berdasarkan IDX Annual Statistik yang bersumber dari website Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi nilai-nilai PER, PBV, OPM, ROE, dan DER ini bisa kita lihat dari laporan IDX. Ya, kalau kita mencari di website BEI atau Bursa Efek Indonesia. Langkah yang kedua adalah menghitung rata-rata dan standar deviasi variabel kriteria dari setiap sektor. Langkah yang ketiga, menghitung Z-score dari emiten IDX BUMN 20 dengan rumus ZA sama dengan XI minus mu J dibagi dengan theta J. Di mana ZA adalah Z-score, mu J adalah nilai rata-rata industri kriteria A, XA adalah nilai perusahaan, theta J adalah standar deviasi industri kriteria A. Nah, di dalam IDX itu ada kriteria-kriterianya. Langkah keempat, menghitung nilai agregat Z-score dari emiten IDX BUMN 20. Penghitungan ini akan membagi Z-score pada dua strategi investasi, yaitu growth atau pertumbuhan dan value atau nilai. Menurut penelitian Wijaya dan Christian tahun 2017, nilai PR dan PBV mendapatkan tanda positif karena sesuai dengan karakteristik growth investing yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dengan harga saham lebih besar dari nilai intrinsik perusahaan. Kemudian nilai ROE dan OPM memiliki tanda positif karena dapat digunakan untuk memprediksi return saham. Sedangkan nilai DER atau DER memiliki tanda negatif. Hal tersebut karena memiliki hubungan yang negatif dengan return saham. Maka dirumuskan metode analisis Z-score adalah untuk aspek growth-nya, pertumbuhannya. Jadi Z-score growth sama dengan Z-PER ditambah Z-PBV ditambah Z-OPM ditambah Z-ROE dikurangi dengan Z-DER dibagi dengan 5. Berdasarkan penelitian Wijaya dan Christian tahun 2017, sesuai dengan konsep strategi value investing, nilai PER dan PBV memiliki tanda negatif karena apabila memiliki nilai yang semakin rendah, artinya emiten yang terpilih adalah undervalue atau harga saham lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik perusahaan. Sehingga dirumuskan Z-score value, ya, Z-score dari aspek value adalah Z-PER dikurangi dengan Z-PBV ditambah dengan Z-OPM ditambah dengan Z-ROE dikurangi dengan Z-DER dibagi 5, di mana Z-PER sama dengan Z-score price to earning ratio atau nilai Z dari rasio harga dibanding dengan tingkat pengembalian, harga saham dibanding dengan tingkat pengembalian. Kemudian Z-PBV adalah Z-score untuk price to book value atau nilai buku dari saham.
Sedangkan ZOPM adalah Z-score untuk operating profit margin. Ini dilihat di rugi laba ada namanya profit margin operasional atau laba operasional. Sedangkan 0E adalah Z-score dari return on equity atau tingkat pengembalian dari modal. Sedangkan ZDR adalah Z-score debt to earning ratio, artinya Z-score dari rasio antara hutang dibanding dengan modal. Ini memang harus memahami dulu akuntansi ya supaya bisa mengerti rasio-rasio tersebut. Langkah ke-6 dari metode analisis kelima adalah langkah kelima dari metode analisis Z-score adalah membentuk portfolio dari saham dengan nilai Z-score agregat bernilai positif dan menghitung proporsi dana dari portofolio yang optimal dengan CAL atau Capital Allocation Line. Konsep ini digunakan untuk menentukan alokasi dana yang tepat dalam membentuk portfolio yang optimal dengan bantuan solver Microsoft Excel. Dan langkah yang keenam adalah menghitung nilai return dan risiko portofolio. Itu adalah cara menghitung dari metode analisis Z-score. Ini untuk pengetahuan saja, nanti bisa dipraktekkan pada saat kita mengambil kuliah prakteknya atau pada saat kita bertemu di kampus, kita bisa mengambil satu contoh kasus. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada perkuliahan kali ini. Semoga bisa dipahami. Teman-teman tetap saya sarankan untuk selalu menambah literasi, baik literasi digital maupun literasi manual, supaya bisa lebih memahami topik ini. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga bagi orang lain. Kemudian berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.